Halo guys, selamat malam Sobat Cuan. Nah, malam hari ini kita coba bahas kembali saham CBRE ya. Nah, tadi pagi langsung aja ya, kita langsung aja tanpa basa-basi ya. Kita lihat dulu yang tadi pagi guys ya. Nah, ternyata tadi pagi itu langsung buka itu di pembukaan di 1660 ya. Itu sekitar 5% ya, 5% lebih dari penutupan ya, harga penutupan Sabtu kemarin. Nah, ini hari ini tanggal 27 Oktober. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, coba kita lihat dulu IHSG kita ya. Kalau saya lihat tadi itu harusnya net buy. Coba kita lihat dulu. Nah, ini dia guys IHSG kita. Nah, jumlah transaksi kita di hari ini adalah 29,7 triliun. Nah, gede ya guys ya. Coba kita perhatikan di sini. Ternyata eh, net, coba kita lihat dulu. Nah, ini dia guys ya. Nah, ini adalah net buy ya, net buy foreknya ya, asingnya maksudnya net buy 341 miliar. Nah, teman-teman, ternyata saat IHSG kita jatuh sampai 1,8% ya, ternyata net buy asing guys ya. Jadi gimana besok teman-teman? Saya rasa besok itu banyak sih ya saham-saham yang menarik yang bisa kita bisa menghasilkan cuan kalau memang yang buat scalping ya. Nah, untuk yang swing gimana? Yang untuk swing juga ternyata kemungkinan besar ya, nanti boleh dilihat-lihat aja saham-saham tadi yang terkoreksi jauh ya. Ada yang 10%, 8%, bahkan banyak yang ini ya, yang hampir-hampir ARB gitu ya. Nah, teman-teman, kita hanya bahas satu saja ya, kita bahas satu saja karena memang waktunya nggak cukup ya teman-teman ya. Kita bahas saham CBRE. Nah, ini dia, kita kembali ke saham CBRE ya. Fokus dulu ya guys. Ya teman-teman, seperti sebelumnya saya analisa ya, ini analisa pribadi di harga 1200 1300-an itu diakumulasi teman-teman ya. Dan ini pun hari ini tadi ya sudah dibawa, sebenarnya ini open posisi di harga tinggi ya dan dibawa ke 1730. Nah, tetapi tiba-tiba ya semua saham jatuh tadi ya, dan termasuk CBRE yang harusnya ini bisa dibawa lebih tinggi ya, kalau dari awal perdagangan saya lihat ya mungkin bisa dibawa lebih jauh lagi di atas 1700-an, tapi ternyata tiba-tiba saham-saham kita semuanya berguguran guys. Nah, di sini transaksinya lebih kecil dari transaksi yang di hari Jumat kemarin. Coba kita lihat dulu ini gimana ya, siapa yang jual, kita lihat lagi. Nah, ini adalah tanggal 27, saya lihat dulu netnya ya. Nah, IEP teman-teman ya. Nah, sebelum-sebelumnya IEP itu akumulasinya ada yang di 1200 gitu ya, dan hari ini IEP akumulasinya di 1500. Nah, tapi memang ada yang jualan CP, AK, BK itu jualan di 1500, tapi IEP ini masih akumulasi. Coba kita lihat ya di tanggal 13, yang tanggal 13 itu adalah masa-masa 13 ya, 13 ya. Itu adalah ketika saham ini jatuh ya. Kalau nggak salah ARB ya, coba nanti kita lihat, tapi ini kita lihat dulu. Di sini tanggal 13, saya buka 13 ke 13 ya. Jadi ini adalah transaksi tanggal 13 Oktober sampai dengan tanggal 13 Oktober. Tanggal 13, coba saya lihat dulu, salah ya, salah. Nah, coba saya lihat dulu di sini. Di sini tanggal berapa? Oh, sorry, tanggal 15. Nah, di sini tanggal 15 ini yang saya kasih ini tanda garis-garis ini. Nah, ini kan ada tanggalnya nih. Nah, di sini yang ada hijau nih, yang bulat, yang besar ya. Nah, tanggal 15. Nah, coba kita lihat. Seingat saya itu tanggal 15 itu yang koleksi adalah IEP salah satunya. Nah, coba kita lihat. Karena ternyata tanggal 13 itu posisi ARB, tapi tanggal 15 dicoba ditarik ke atas. Nah, ini dia guys ya. Di tanggal 13 itu IEP AK koleksi di harga 1287 ya. Nah, seperti itu. Dan hari ini ternyata AK jualan tapi IEP masih masih akumulasi ya di sini.
Nah ini di hari ini, yang satu hariannya seperti ini ya. Sebenarnya udah mau dibawa naik ke atas, tapi karena isu-isu itu dibawa turun, tapi bertahan ya guys ya. Dan di sini boleh kita perhatikan, ternyata dia ini bisa bertahan di bawah, di atas 1400 ya, 1400. Coba kita lihat chartnya. Nah ini dia guys ya, ini dia catnya, posisinya. Yang tadi saya maksud itu adalah tanggal 15 ya. Sementara tanggal 13, 12 itu ARB, dan di sini yang saya garis ini adalah tanggal 15, YP itu salah satunya akumulasi. Nah ini dibawa lagi naik ke atas sampai di tanggal 16 itu di 1600. Nah hari ini dibuka di atas. Sementara kan hari Sabtu kemarin penutupannya di 1560-an ya. Nah di sini, dan di posisi hari ini pembukaan di 1660. Nah ini dia sempat dia ketarik ke atas sebenarnya ya. Nah tetapi dibawa turun lagi. Nah kemarin hari Minggu tanggal 12 Oktober sudah saya informasikan analisa ini kemungkinan besar akan diangkat paling tidak 1700 ya, 1700-an saya bilang ya. Nah buat teman-teman yang scalping harusnya tadi sudah langsung cuan ya, sudah langsung cuan ya, sekitar di pembukanya aja sudah 5%, berarti bisa 6-7% ya. Nah tapi sayangnya ada isu yang nggak enak di bursa kita nggak tahu ini apa benar atau hanya rumor ya. Nanti kita lihat lagi newsnya, kalau ini memang newsnya hanya rumor, nggak ada ini ya, nggak ada koreksi ya, maksudnya tidak ada info yang lebih detail lagi atau pemberitaan yang resminya. Nah ini kemungkinan besok akan diangkat lagi saham-saham yang lain. Nah yang tadi kan banyak itu saham berguguran ya, ada yang 5%, 7% ya, khususnya calon-calon MSCI ya, seperti brand ya, yang cuan juga ya, terus yang lainnya juga saham-saham ponglo ya, BRPT juga, nah itu dibawa turun ya. Yang mas-mas juga dibawa turun teman-teman ya. Nah besok nanti kita lihat di newsnya lagi apakah ada atau gimana konfirmasinya. Nah ini akan menjadi satu acuan kita untuk besok. Nah seperti itu. Tapi saya rasa kalau di sini ya, di saham CBRE ini ya, karena dia tadi ketahan ya, dia tidak jatuh sampai dengan di bawah 1400, bahkan langsung ketarik ya, begitu dia turun, nah dia naik lagi. Nah saham-saham yang lain ada yang sampai 10-12%. Nah sementara ini cuma terkoreksi di 2,8% ya. Nah kalau volumenya boleh kita lihat, ternyata volumenya 300 ya, ini 314 miliar ya, 314 miliar. Nah sementara kemarin itu 600 miliar teman-teman ya. Nah sebenarnya dia, jadi kalaupun ada yang jualan itu lebih sedikit. Nah gimana teman-teman dengan besok? Ya dengan besok, lihat dulu nanti info-info ya seputaran, kalau memang ada pun isu MSCI-nya, saya rasa di CBRI masih ketahan di 1400. Nah ditahan di sini ya, di 1400 ini. Di 1420 aja tadi, nggak sampai turun lagi. Akhirnya dibawa naik lagi ya. Jadi teman-teman, saya rasa besok ini kalau yang misalnya mau scalping masih bisa dapat cuan. Yang mau akumulasi coba besok, kalau misalnya ternyata dibawa turun lagi, itu pasti diangkat lagi teman-teman ya. Nah kalau yang mau main cepat scalping ya, boleh masuk tapi harus segera dilepas ya. Kalau yang scalping ya, karena pasti akan kebawa turun, kecuali memang nanti kalau misalnya dibuka di atas, kemungkinan besar ini besok akan dibuka lebih tinggi. Tapi kalau kuat ya, misalnya sampai di sini bisa kuat di 1320 begini. Nah di sini nggak apa-apa, dibiarin aja, pasti keangkat lagi. Tapi masuknya bertahap ya. Nah kalau kita masuknya bertahap, biar aja turun, nanti masuk lagi, itu ketarik lagi ke atas, kita udah langsung profit ya. Nah jadi kalau saya menganalisa ini saham ini masih panjang ini sideway-nya. Jadi kalau panjang sideway-nya begini, kita harus memanfaatkan kalau memang mau cuan-cuan tipis ya. Artinya begitu dia turun, kita masuk, dia naik, kita jual. Mau turun, kita masuk,
terus kita jual lagi. Nah, kita belum tahu nih sampai kapan misalnya harus dibawa naik lagi. Nah, nanti bisa aja ini saham ini tiba-tiba langsung diangkat terbang ya, arah gitu ya. Nah, kalau udah arah begini di atas sampai 2000 ini kan resistennya di 2000, 2010 atau 2000 lah ya. Nah, di sini. Nah, kalau sudah keangkat ke atas kadang-kadang kita udah telat. Jadi kayak ini ketinggalan kereta kita ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Yuk, saham ini bisa kita pertimbangkan dan ini adalah analisa saya sendiri, bukan untuk menyuruh menjual dan membeli ya, tapi kita boleh lihat analisanya, kita boleh pertimbangkan dan keputusan di tangan kita. Tapi cuan, salam cuan dari kami ya. Yuk teman-teman boleh di subscribe ya channelnya biar kami lebih semangat belajar karena kita di saham ini harus belajar terus, tidak ada yang abadi. Bahkan teman-teman yang lain yang sudah berpuluh-puluh tahun, 20 tahun, 25 tahun dia belajar terus, masih belajar terus. Nah, apalagi kita misalnya masih berapa tahun, 3, 4, 5, 6 tahun belajar lagi ya. Nah, kalau teman-teman ya mau membantu kita kembangkan channel ini, teman-teman boleh like, boleh share, boleh komen, boleh ini di info-info ke teman-temannya juga ya, di subscribe ya teman-teman agar channel ini bisa berkembang dan kami harapkan channel ini bisa membawa manfaat bagi teman-teman trader semua. Kita sama-sama cuan. Oke. Sampai jumpa kembali, sampai jumpa besok. Salam cuan dari kami.